Wasop nama ba'du wa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang terhormat Bapak Dr. Nur Hidayat MPD selaku Kabak alumni karir mahasiswa yang termasuk menjadi PIC dari kegiatan KBMK ini, matur nuwun yang sudah fasilitasi ya, juga mengorganize acara ini. Semoga nanti dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Allahumma amin. Dan juga Bapak Ibu Kabak yang dan juga tim kemahasiswaan yang barusan ada agenda rapat sehingga mohon maaf kalau acara di pagi hari ini agak mundur ini. Dan beliau Bapak Wakil Rektor 3 Prof. Iwan Susila izin karena bersamaan dengan agenda yang lain juga. Jadi tentunya ini kami dari Biro Kemahasiswaan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada Bapak Ibu dosen pendamping atau pembimbing yang tentunya sangat penting ya peran beliau-beliau untuk bisa mengarahkan adik-adik mahasiswa. Dan utamanya, pelaku utamanya kalau di event kegiatan kemahasiswaan tentunya adalah subjeknya adalah mahasiswa. Eh, Dan alhamdulillah hari ini di sosialisasi pagi hari ini sudah ikut ya. Ini ada mahasiswa yang tentunya harapannya peserta yang tidak harus banyak ya, tapi mentes karena menurut informasi kalau KBMK ini apa UMS belum berhasil gitu ya. Jadi UMS itu khususnya di bidang kemahasiswaan punya KPI, punya apa key performance indicator, salah satunya adalah untuk mengokohkan UMS sebagai kampus yang unggul itu tentu harus punya prestasi yang banyak, baik itu di tingkat nasional maupun internasional gitu. Nah, di tingkat nasional tentu event-event lomba yang diselenggarakan oleh BPTI atau Puspresnas atau Bilma itu sangat penting gitu. Dan kita memang berupaya untuk ikut semua. Kalau kami dari Biro Kemahasiswaan mendorong untuk semua mahasiswa untuk ikut apapun itu. Maka sekarang ini baru rame-ramenya. Kalau kemarin sudah dibuka PKM, mungkin juga untuk yang kewirausahaan, mungkin juga nanti formawanya, yang lomba-lomba, bahkan kita dipercaya WMST menjadi tuan rumah untuk KRI, apa itu lomba robot, kontes robot Indonesia. Nah, harapannya adalah semua event itu, baik yang diselenggarakan oleh BPTI, Bilmawa Purwosnas, maupun yang non itu kita bisa berjaya. Untuk apa? Tadi sekali lagi mengokohkan UMS sebagai kampus yang benar-benar unggul. Unggul itu kalau menurut kita ya mahasiswanya juga harus unggul. Salah satunya adalah ketika ada event lomba di bidang apa ini KBMK ya. KBMK itu berarti bidang keuangan ya. Di bidang bisnis begitu, kompetisi di bidang bisnis maka harapannya adalah juga bisa eh, berpartisipasi jelas, syukur akan bisa mendapatkan pendanaan jelas dan juga kalau lomba itu kan ada juaranya ya, syukur bisa menjadi juara. Nah, bagaimana upaya ke sana? Sama kalau kita PKM gitu kan ataupun apa KMI ya. Kalau PMK PKM itu Pimnas itu kalau di kewirausahaan juga ada ajang Expo KMI sudah tahu ya, bro-nya seperti apa. Proposal mulai dari penyusunan proposal sampai ke tahap akhir. Lah ini monggo nanti dalam sosialisasi ini tentu sudah disiapkan oleh tim partner untuk teman-teman bisa berperan nanti ikut dan ini menjadi bagian yang penting tidak hanya sekedar lomba sebenarnya. Bagaimana ketika menyusun proposal itu
komunikasi karena kan kelompok ya, komunikasi antar tim itu terbentuk teamworknya, termasuk juga critical thinkingnya, terus juga bagaimana bisa membaca aturan dengan baik, termasuk mengikuti dan juga nanti menyusunnya sesuai. Nah, itulah sebenarnya nanti yang akan sangat penting di dunia kerja. Teman-teman nanti ketika sudah di dunia kerja membutuhkan itu. Jadi ini sebagai ajang latihan sekaligus partisipasi dan syukur nanti menghasilkan sebuah prestasi sehingga menjadi sebuah catatan sejarah gitu teman-teman. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Semoga tahun ini ya adik-adik siap untuk menyusun KPMK dan juga bisa lolos sehingga pecah telur. Nah, ini membuat sejarah baru di UMS itu ya. Dan semoga Allah memudahkan langkah kita. Sekian, terima kasih sekali lagi atas partisipasinya semua, baik panitia, eh, termasuk juga yang mengorganize ini, dan juga tentunya adik-adik mahasiswa semuanya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basiril muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Ahmad Khalid Al-Ghufari atas sambutan dan arahannya untuk acara selanjutnya yaitu acara sosialisasi yang akan disampaikan oleh Kepala Bagian Alumni dan Karir kepada Bapak Nur Hidayat. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Ahmad Khalid Al-Ghufari selaku Kepala Biro Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Bagian di Biro Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Surakarta, Bapak Ibu staf di Biro Kemahasiswaan, juga Bapak Ibu dosen, pembimbing atau pendamping eh, KPMK di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan yang kami banggakan adik-adik yang pada saat ini berkenan untuk ikut menghadiri sosialisasi KPMK tingkat Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa pada tahun ini KPMK itu juga sudah dibuka. Dan nanti juga pada waktu-waktu yang akan datang E2MW juga dibuka. Jadi mari silahkan adik-adik bisa berkecimpung untuk mengikuti lomba-lomba atau kompetisi-kompetisi ini. Nah, hanya saja memang KPMK ini unik ya. KPMK ini unik di mana eh, satu hal penting yaitu ketua dari tim itu harus berasal dari program studi eh, yang dari FEB, baik itu bisnis, manajemen, akuntansi, ya, itu harus menjadi ketua. Kemudian yang lain selain itu anggota itu bisa diambil dari berbagai program studi dan bahkan akan sangat baik kalau memang dari berbagai program studi itu menjadi anggota dari tim tersebut karena itu menunjukkan adanya multidisiplin atau interdisciplinary uh, tim gitu ya. Nah, sebaiknya juga tidak hanya dari satu prodi saja, tapi melibatkan berbagai prodi yang eh, masing-masing mempunyai keahlian yang mendukung proses atau pelaksanaan eh, kompetisi ini. Ini buku pedoman sudah saya share di apa itu chat ya, di chat pada Zoom Meet ini
sehingga adik-adik bisa mendownload ya pedoman KPMK dari Kemendikbud. Ya. Nah, kemudian nanti saya akan menyampaikan secara garis besar terkait dengan pelaksanaan eh, kompetisi atau KPMK ini. Selanjutnya nanti kalau ada Bapak Ibu yang berkenan untuk memberikan bahan, ya, menyampaikan tambahan-tambahan, kami persilahkan. Dan untuk adik-adik nanti apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan. Eh, Bisa saja saya yang menjawab atau mungkin Bapak Ibu yang lain nanti yang bisa memberikan jawaban. Baik, eh, saya akan share screen dulu. Baik, adik sekalian, jadi eh, KPMK ini merupakan kompetisi bisnis, manajemen, dan keuangan, ya, dilaksanakan oleh Kemdikbud untuk eh, seluruh universitas, baik negeri maupun swasta di Indonesia. Ini termasuk prestisius, termasuk prestisius karena ini sebenarnya sama dengan yang dilaksanakan oleh eh, Puspresnas yang lain, ya, yang di situ ada Timnas dari PKM, ya, juga ada berbagai kompetisi yang lain, tes robot ada, kemudian eh, apa, kompetisi-kompetisi yang yang lain yang masuk ke dalam Puspresnas ini. Artinya ini menjadi eh, salah satu kompetisi yang eh, bergengsi. Oleh karena itu, tentu saja saya berharap adik-adik bisa terlibat di sini, ya, bisa mendapatkan pengalaman dari mengikuti aktivitas kompetisi ini. Nah, pada tahun ini, yaitu pada tahun 2024, tema dari kompetisi ini adalah eksplorasi peluang produksi dan konsumsi bertanggung jawab serta penerapan ekonomi sirkular pada era industri 4.0 dan society 5.0 untuk percepatan transformasi ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan dalam kerangka bidang ilmu bisnis, manajemen, dan keuangan temanya. Oleh karena itu nanti segala produk, segala prototipe, segala proposal, segala hal yang merupakan bagian dari kompetisi ini harus mengacu kepada baik. Dan itu menjadi bagian dari penilaian. Ya. Nah, eh, ada 5 kategori kompetisi dari KPMK ini, yaitu yang pertama ada kompetisi bidang perencanaan bisnis, di mana di sini adik-adik bisa merancang. Jadi ini belum harus bisnis jadi, tapi bisnis yang dalam proses perencanaan bisa. Jadi perencanaan bisnis bisa. Tidak seperti P2B ya. Kalau P2B itu ada dua. Yang pertama adalah awal, kemudian kemudian ber, apa itu berkembang. Itu ada yang sudah harus berjalan. Tapi kalau di sini di KBMK ini justru ketika kompetisi bidang perencanaan bisnis ini fokus pada perencanaan bisnis yang adik-adik miliki. Ini. Kemudian yang kedua, ini kompetisi bidang komersialisasi riset dan teknologi tepat guna. Kemudian yang ketiga, kompetisi bidang riset investasi. Yang keempat,
kompetisi bidang keuangan audit investigatif, dan yang kelima kompetisi bidang penulisan karya ilmiah. Jadi ini ada 5 kategori yang bisa diikuti, di mana masing-masing kategori ini nanti setiap universitas maksimal, ya, maksimal itu hanya boleh mengusulkan 2, ya, hanya boleh mengusulkan dua kompetitor, gitu ya. Jadi ini tidak hanya banyak, ya, hanya boleh 2 kompetitor. Oleh karena itu nanti kita harus ada seleksi internal dulu dari eh, apa dari proposal adik-adik, ya, untuk kemudian kita lanjutkan ke kompetisi berikutnya. Nah, selain 2, ya masing-masing 2, gitu ya. Tetapi ada batasan juga, yaitu tidak boleh lebih dari 5 proposal. Sehingga misalnya, sehingga misalnya ada yang bidang perencanaan bisnis 2, maka kemudian yang lain ini harus ada 1 yang tidak ada. Sehingga jadi eh, 5, gitu ya. Misalnya contoh, ini ada 2 di kompetisi bidang perencanaan bisnis, seperti eh, nomor 5 ini ada 1, gitu ya. Nomor 5 ada 1 penulisan karya tulis ilmiah. Kemudian nomor 4 kompetisi bidang keuangan auditif ada 1. Kemudian kompetisi bidang komersialisasi riset teknologi tepat guna ada 1. Maka yang ketiga ini tidak ada. Gitu. Ya, oleh karena itu nanti kita melihat juri pihak di internal kita BUMS, Universitas Muhammadiyah Surakarta, itu akan melihat tentu saja peluang dari apakah proposal ini bisa lanjut ke final atau tidak, gitu ya. Kemudian selain itu, selain peluang itu juga apakah proporsi sudah sesuai atau tidak, gitu. Kita lanjutkan ketentuan umum kompetisi ini, yaitu peserta harus mahasiswa aktif. Mahasiswa aktif, tidak ada batasan angkatan, tetapi harus aktif. Kemudian mahasiswa peserta dan dosen pembimbing harus terdaftar di PD Dikti. Ya. Jadi semua mahasiswa yang ikut harus aktif dan ada di PD Dikti. Nah, anggota masing-masing kelompok itu maksimal 3 orang, 2 sampai 3 orang. Kecuali artikel, untuk artikel tadi, yang karena tulis tadi, itu hanya 2 orang saja. Kemudian hanya boleh ikut 1 kompetisi. Jadi 1 orang itu hanya boleh ikut 1 kategori kompetisi. Ya, tidak boleh misalnya ada yang mengambil investasi sekaligus sudah perencanaan bisnis. Jadi hanya 1. Kemudian ketua dari program studi, ketua itu ya dari program studi bisnis, ekonomi, manajemen atau akuntansi. Akuntansi. Jadi tidak boleh ketua dari prodi yang lain, tapi ketua itu dari prodi bisnis, ekonomi, manajemen, akuntansi. Posisi yang lain itu menjadi anggota. Meskipun mungkin ide bisnisnya itu dari yang lain, tapi ketuanya harus tetap dari manajemen akuntansi atau ekonomi atau bisnis. Nah, pada misalnya eh, apa komersialisasi hasil riset, gitu ya. Misalnya itu kok hasil PKM, PKM yang mengadakan teman-teman misalnya teknik elektro, sementara ini dikomersialisasikan di sini, bisa saja, bisa teman elektro itu menjadi bagian dari anggota, atau mungkin tidak juga bisa.
Tetapi nanti harus ada surat atau akta ya, akta fakta bahwa ini adalah milik misalnya ini hasil riset ya. Ini adalah risetnya si A dari teknik elektro yang dikomersialisikan ya, yang diajukan dalam kompetisi komersialisasi hasil riset oleh B. Sehingga itu nanti harus jelas. Baik, jadi ketua program studi sekali lagi harus ketua dari kelompok itu ya, dari program studi eh, bisnis, ekonomi, manajemen atau selanjutnya satu kampus seperti saya sampaikan tadi minimal 5 kelompok ya, dengan maksimal 2 kelompok per kategori. Ya. Jadi satu kelompok itu kalau ada 5 kategori, kemudian eh, masing-masing kategori satu kelompok, oke nggak masalah. Tapi kalau misalnya eh, dalam 5 kategori ada yang unggul 2 kelompok, meskipun kategorinya sama, bisa jadi ada kategori lain yang mungkin tidak diberikan. Tergantung, maka tergantung kualitas proposalnya. Oke, selanjutnya eh, kelompok dilarang menggunakan artikel atau laporan pihak lain tanpa mengutip sumber. Jadi kalau misalnya ada apa itu citasi boleh, tetapi tidak boleh misalnya artikel atau laporan pihak lain dipakai ya, tanpa mengutip sumber. Harus ada kutipan dan tentu saja ada referensi. Kemudian pendapat ahli ya tidak boleh menggunakan pendapat ahli tanpa menyebutkan nama dan kutip sumbernya. Kemudian dilarang menggunakan perkiraan statistik atau kuantitatif tanpa menyebutkan sumber. Dilarang menggunakan gambar, bagan, dan diagram tanpa menyebutkan sumber. Juga dilarang menggunakan teknologi pintar, ya, termasuk di dalamnya AI, ya, itu dilarang. Jadi upayakan untuk kita susun sendiri proposal tersebut. Nah, kelompok peserta dilarang menghubungi atau melakukan kontak konsultasi dengan eksekutif perusahaan yang menjadi kasus untuk kompetisi. Ya, karena nanti ada kompetisi yang di situ melihat kinerja sebuah perusahaan, maka tidak boleh mahasiswa itu melakukan kontak dengan eksekutif di perusahaan tersebut. Kemudian berlaku baik dari sisi laporan, naskah, analisis tertulis video, maupun bahan dan penyajian presentasi. Selanjutnya, kelompok peserta diperbolehkan melakukan survei ke perusahaan yang bergerak pada bisnis yang mirip. Jadi bukan pada perusahaan tersebut, tetapi bukan pada bisnis yang mirip. Itu bisa dilakukan survei. Dengan melakukan persetujuan terlebih dahulu kepada dosen pembimbing atau mentor industri. Oke. Sementara terkait dosen pembimbing, maka di sini dosen pembimbing haruslah dosen yang sudah memiliki NIDN atau dosen yang memiliki NIDK. Jadi kalau dosen tersebut belum memiliki NIDN atau NIDK, maka tentu saja tidak bisa membimbing. Maka carilah dosen yang sudah ada NIDN atau NIDK. Kemudian maksimal membimbing untuk dosen itu maksimal 2 jenis kategori di kompetisi. Jadi tidak boleh membimbing lebih dari 2 jenis kategori kompetisi. Di mana di sini dosen bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan dan arahan dan tidak boleh memberi analisis pribadinya. Jadi dosen tidak diperbolehkan memasukkan ide-ide eh, ataupun analisis pribadinya dalam proposal tersebut. Untuk konsultasi bimbingan boleh.
tetapi tidak boleh memberikan analisis pribadi dalam uh, dalam proposal. Hanya boleh memberikan kalau ada analisis pribadi itu disampaikan ke mahasiswa, kemudian mahasiswa yang olah untuk dimasukkan dalam uh, proposal. Juga tidak boleh berkontribusi pada riset, pada aktivitas riset dan analisis konten, baik pada laporan tertulis dan presentasi, selain memberikan arahan, saran, dan umpan balik kepada peserta. Jadi ini pure aktivitas ini adalah aktivitas yang dilakukan mahasiswa. Kemudian mahasiswa juga diperbolehkan memiliki mentor praktisi bisnis atau industri. Boleh. Tapi eh, hal ini harus melalui persetujuan oleh dosen pembimbing atau perguruan tinggi. Dan tidak boleh, ya, mentor tidak boleh memberikan analisis pribadinya untuk laporan tulisan atau video atau presentasi. Dan juga tidak boleh berkontribusi pada aktivitas riset dan analisis konten, baik pada laporan tertulis dan presentasi, selain memberikan arahan, saran, dan umpan balik peserta. Jadi sifatnya seperti itu. Nah, penilaian umumnya nanti akan ada 3 tahap. Tahap pertama adalah tahap penyisian, babak penyisian, di mana nanti di 10 kelompok terbaik per kategori dari seluruh Indonesia. Kemudian ada babak final. 10 kategori tersebut, 10 baik eh, nanti mengikuti babak final, di mana ada semifinal. Pada saat semifinal itu dilakukan presentasi berdasarkan adendum tugas yang diberikan. Nanti akan diberikan tugas oleh juri untuk kemudian mahasiswa melakukan presentasi berdasarkan tugas tersebut. Kemudian pada grand final diambil 5 kelompok terbaik dari masing-masing kategori. Pada grand final itu penilaian presentasi dengan cara adendum, ada adendum diberikan tugas kan, kemudian dipresentasikan secara impromptu, kemudian dipilih 3 kelompok terbaik per kategori. Jadi waktu itu eh, spontan, sudah spontanitas. Video babak penyisian maksimal 10 menit presentasi tanpa sela, kemudian panjang makalah maksimal 10 halaman, dan maksimal dan minim maksimal lampiran 5 halaman. Jadi makalahnya maksimal 10 halaman, lampirannya maksimal 5 halaman. Dalam Times New Roman 12 spasi 1,15. Jadi video dan makalah orisinil yang belum pernah diikutsertakan pada komputasi lain apa sebelumnya ini adalah uh, penilaian. Ya. Kemudian apabila ada kelebihan waktu atau kelebihan halaman, maka akan diberikan penalti atau pengurangan nilai. Bahkan bisa saja didiskualifikasi. Oleh karena itu, jadi harus betul-betul menyusun makalahnya sebaik-baiknya sesuai dengan aturan yang ada. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, harus sama persis. Oke, selanjutnya kompetisi kategori-kategorinya. Kategori-kategorinya. Yang pertama adalah kompetisi bidang perencanaan bisnis, di mana di sini berupa makalah dan video. Jadi yang ada dilakukan adalah menyusun makalah dan juga video presentasi bahasa Indonesia dengan subtitle bahasa Indonesia. Proposal bisnis dapat berasal dari proposal, kalau misalnya dulu SMA ikut sih, itu boleh dari situ, atau mungkin fiksi juga boleh dari situ. Apabila adik-adik mungkin ketika SMA dulu mengikuti
atau di SMK mengikuti kompetisi ini. Komponen yang diharapkan dapat disertakan adalah analisis pastel, political, economic, social, cultural, technological, environmental, dan legal analysis. Kemudian value proposition canvas. Kemudian business model canvas. Ini merupakan bagian dari analisis yang dalam proposal tersebut. Kompetisi acuannya ada Hult Prize Challenge dan Hult International Business School, juga Boston MA USA. Jadi Hult International Business School ini salah satu adalah kompetisi yang terkait dengan perencanaan bisnis. Ini silahkan nanti bisa dilihat sebagai acuan kompetensi ke acuan kompetisi. Kemudian ada beberapa kriteria penilaiannya. Ya, nanti bisa adik-adik lihat dalam buku panduan. Antara ada personal analysis, profil pelanggan, produk dan jasa, rencana operasional, pemasaran dan organisasi, aspek keuangan, inovasi, teknologi, dan aspek kesesuaian dengan tema yang tadi saya sampaikan. Selanjutnya kompetisi yang kedua adalah bidang riset investasi, di mana ini juga sama makalah dan video presentasi berbahasa Indonesia dengan subtitle bahasa Inggris, di mana adik-adik diminta membuat emiten, laporan riset emiten, memberikan rekomendasi apakah saham ya, dari Pesido muncul itu buy, sell, atau hold. Ya, jadi itu bisa dilihat itu terkait dengan perusahaan tersebut ya, untuk kemudian uh, dilihat proses investasinya, di mana rekomendasi saham dapat dibandingkan dengan perusahaan berbasis jenis di tingkat nasional, ASEAN, ataupun Indo-Pasifik. Sudut pandang yang dilakukan harus pada perspektif analisis riset keuangan independen. Ya, kompetisi acuan tingkat internasional adalah CFA Investment Research Challenge. Nanti silahkan adik-adik bisa lihat untuk yang berminat dalam bidang riset investasi, ya bisa melihat benchmarknya di CFA Investment Research Challenge. Di mana kriteria penilaiannya yaitu terkait dengan deskripsi bisnis, analisis ekonomi global dan lokal, tinjauan industri dan posisi persaingan, dan analisis keuangan, evaluasi, ringkasan investasi, risiko investasi, serta tata kelola perusahaan, aspek keseluruhan. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan berikutnya adalah kompetisi bidang komersialisasi riset dan teknologi tepat guna. Di sini juga berupa makalah dan video presentasi, kemudian mengidentifikasi riset dan teknologi tepat guna yang berpotensi untuk dikomersialkan. Bisa berupa hasil riset yang dilakukan oleh inventor di bidang, jadi misalnya ada hasil risetnya Bapak Ibu dosen yang bagus dan bisa dikomersialkan. Nah, itu adik-adik bisa menghubungi Bapak Ibu tersebut ya, minta diperkenankan menggunakan hasil risetnya itu untuk kompetisi komersialisasi riset dan teknologi. Kemudian juga bisa berupa keberlanjutan dari PKM. Kalau misalnya adik-adik dulu ikut PKM dan kemudian ada penularan yaitu hasil yang bisa dikomersialkan, nah silahkan itu bisa
Ikan di sini. Kemudian keberlanjutan opsi dan fiksi kalau mungkin dari SMA dulu yang ikut. Nah, teknologi yang nanti dikomersialisasikan atau riset yang dikomersialisasikan itu harus upayakan merupakan manifestasi dari konsep SDG ke-12 yang terkait juga dengan eh, ekonomi sirkular. Di nanti teknologi itu harus merupakan manifestasi dari konsep Sustainable Development Growth ke-12. Kemudian, nah ini kenapa harus ada consent form? Karena tadi kan eh, hasil research, maka harus ada consent form dari orang yang penghasil riset tersebut. Bahwa diperbolehkan untuk diikutkan dalam kompetisi ini untuk komersialisasi hasil riset. Aspek penilaiannya adalah penjelasan invensi atau teknologi, rumusan dan analisis masalah, rumusan strategi komersialisasi dan rekomendasi, serta aspek kesesuaian dengan tema. Kompetisi acuannya adalah ECO Innovation Competition, the George Washington University, dan Tax Venture Challenge. Bagian dari kompetisi acuan. Kemudian yang terakhir adalah kompetisi bidang penulisan karya tulis. Nah, ini tadi yang kompetisi riset sebelumnya ini, Mas. Yang ini tadi ada kompetisi bidang uh, investigasi, apa itu? Audit investigasi, keuangan audit investigatif. Di mana di sini ada makalah dan video. Ya. Kompetisi keuangan bidang audit investigatif ini merupakan rangkaian perlombaan antar kampus di mana nanti mahasiswa itu adik-adik bisa melihat pada lampiran 2. Di situ ada kasus dan adik diminta untuk memecahkan kasus tersebut dalam kerangka audit investigatif. Kompetisinya, acuannya, Olympiad Auditing Audit Mission BPK dan Internal Audit Case Challenge. Kemudian kriteria penilaiannya adalah substansi pemahaman kasus, aspek teknis audit keuangan investigatif, aspek originalitas catatan, serta aspek presentasi. Jadi itu merupakan kriteria penilaian untuk keuangan audit investigatif. Kemudian yang terakhir tadi kami sampaikan kompetisi bidang keputusan karya. Temanya sama, ya, dan ini hanya berupa esai ilmiah karya tulis, tidak berupa video, ya, tidak berupa video, tetapi karya tulisan. Apa saja itu yang temanya sesuai dengan tema yang ada, yaitu eksplorasi peluang produksi dan konsumsi bertanggung jawab serta penerapan ekonomi sirkular pada era industri 4.0 dan sustain 5.0 untuk percepatan transformasi ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan dalam kerangka bidang bisnis, manajemen, dan keuangan. Jadi ini wujudnya cukup tulisan saja. Makalah esai harus menggunakan bahasa Indonesia dengan minimum sebanyak 1.000 kata. Tidak kurang. 1.000 kata dan maksimal 2.500 kata. Tidak boleh lebih dari itu. Kemudian
saja kriteria penilaiannya, yaitu untuk sesuai dengan kata tulis ilmiah, ya, di mana di situ ada rumusan masalah, rumusan analisis skenario, struktur penulisan makalah, aspek keseluruhan. Itu merupakan uh, kriteria penilaian. Kompetisi acuannya ada Leaders Essay Competition, ada Annual Responsible Business and Mission Writing Competition, ada Regional Chapter and Competition. Nah, ini jenis kegiatan timeline kegiatan pusat untuk di pusat. Maka nanti kita akan membuat timeline kegiatan sendiri di kampus agar nanti bisa mengcover di pusat. Kalau di pusat ini publikasi tanggal 13 Januari, sosialisasi Januari, kemudian pembukaan pendaftaran tim oleh perguruan tinggi itu melalui sistem BPTI itu Februari sampai Maret. Kemudian batas pengiriman makalah itu 7 April, seleksi 8 sampai 3 April, kemudian final 4 sampai 6 Mei, kemudian keputusan peserta final itu 4 Mei, dan hasil batas pengumpulan materi semifinal 18 Mei, kemudian pelaksanaan batas semifinal dan semifinal itu kira-kira 24 sampai 29 Juni. Oleh karena itu kami di UMS membatasi lebih awal. Di mana pada hari ini kita ada sosialisasi. Kemudian mulai hari ini juga teman-teman bisa menyusun makalahnya, videonya, ya, yang kemudian dikirim, upload, ya, itu mulai tanggal 12 Februari sampai tanggal 3 Maret. Kenapa sampai tanggal 3 Maret? Ya karena nanti kita takutnya kalau terlalu mundur kadang bisa menjadi masalah. Kemudian nanti seleksi tingkat universitas kita ambil, ya, kita seleksi tingkat universitas dan kita ambil 5 terbaik, ya, 5 terbaik itu nanti kita seleksi sama tanggal 5 sampai 3 Maret. Nah, pengumumannya 9 Maret gitu ya. Untuk kemudian kita lanjutkan itu kita daftarkan ke puskesmas. Nah, kenapa kok nanti kita akan lebih awal ya? Karena nanti kalau ada proses editing dan lain sebagainya dari yang sudah lolos sampai kemudian baik itu editing teks maupun editing video dan lain sebagainya itu masih ada waktu. Karena pengalaman kemarin di permasalahan di mana sudah deadline, sebenarnya bagus, sudah deadline, tapi videonya belum bisa terupload sehingga tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Oleh karena itu, nanti maksimal tanggal 3 Maret produk itu sudah kita kompetisikan di tingkat universitas, kemudian ketika lolos hal yang perlu kita kembangkan, kita verifikasi, kita modifikasi lagi, kemudian kita lakukan pengumpulan atau upload ke tingkat pusat, ya, itu paling tidak tanggal 11 Maret sampai tanggal 30 Maret. Baik, saya itu yang bisa saya sampaikan sebagai bagian dari sosialisasi ini. Mungkin nanti kalau ada Bapak Ibu yang lain menambahkan, kami silahkan. Kalau ada yang bertanya, saya silahkan bertanya. Nanti kalau saya bisa menjawab, saya jawab. Kalau tidak, tidak akan bisa menjawab topik lain. Kalau Atau masih menjual bisa, barangnya, ya nanti kita tergantung pada standar industri yang berlaku menurut konsultasikan pasmi setelah yang persoalan lebih sebagai berkaitan. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur atas pemaparan sosialisasi KBMK pada siang hari ini. Kami persilakan kepada teman-teman peserta, Bapak Ibu dosen yang ingin bertanya atau ada yang ingin disampaikan, kami persilahkan. Untuk informasi tambahan kepada peserta, untuk pendaftaran KBMK, nanti linknya akan kami share, tetapi di link tersebut sekalian mengisi data yang akan didaftarkan ke Dikti. Jadi data registrasinya lumayan detail, nanti silahkan masing-masing tim bisa mempersiapkan atau dibagi tugas untuk tim apa yang mencari data, baik data dosen maupun data tim, serta yang eh, melakukan unggah proposal melalui laman BPTI nanti. Untuk tem baik ada yang bertanya, silahkan atas nama ini Wahyudi, Baik, terima kasih atas kesempatan. silahkan. Silakan Mas. Izin bertanya Bu, untuk yang pengunggahan di UNIF itu udah termasuk sama video atau cuman dari riset investasi saja ya Bu, kalau misal mau ikut yang riset investasi. Dan mau tanya juga kalau misal ada kasus satu anak ikut riset investasi dan satu lagi ikut yang keberlanjutan dari PKM itu bagaimana? Baik, silahkan Pak Nur. Terima kasih. Jadi terkait dengan eh, yang dikirimkan ke kami, ke universitas, itu bukan hanya makalah saja, Mas, ya, tetapi juga termasuk video, video presentasinya, ya, juga termasuk video presentasinya. Meskipun nanti mungkin video presentasi tadi, kalau kemudian lolos di tingkat universitas, kita akan lakukan editing ulang, gitu ya. Mungkin eh, nanti bisa dimodifikasi, diperbaiki lebih lanjut, gitu. Tetapi ketika eh, Mas mengirimkan, ya, untuk kompetisi ini sudah lengkap makalah beserta videonya, gitu yang saya makalah beserta videonya. Kemudian terkait dengan eh, anggota itu terkait dengan ketentuannya di sini tidak ada ketentuan kalau anggota ada yang misalnya tidak diperbolehkan mengikuti PKM, itu tidak ada. Artinya bisa saja anggota itu mengikuti kompetisi ini sekaligus mengikuti PKM. Yang tidak boleh adalah yang mengikuti dua kategori. Ya, itu yang tidak boleh. Berbeda dengan P2B ya. Kalau P2MB itu kalau sudah ikut P2MB tidak ikut PKM, ya. Nah, begitu ya. Tapi kalau yang ini tidak ada ketentuannya terkait di panduan terkait dengan itu. Nah, kemudian ini di chat ada pertanyaan. Apakah anggota tim berasal dari universitas lain? Boleh. Ya, ini boleh. Jadi dari universitas lain boleh ikut anggota tim ini. Tetapi kalau bisa kita jangan menjadi anggota tim di universitas lain kalau bisa, gitu ya. Jadi kalau bisa kita ketuanya, gitu ya, kelompoknya adalah di universitas kita. Nah, bisa saja kita merekrut anggota dari universitas lain yang dalam tim kita. Begitu. Saya kira begitu Mbak Ida ya. Untuk singkat. Terima kasih Pak Nur. Silahkan teman-teman, apakah masih ada pertanyaan lagi?
izin bertanya, Mbak. Silakan. Mohon maaf, Pak, terkait timeline juga nih, Pak. Terutama jadi evaluasi di tahun kemarin, Pak. Kita sudah ngelakuin riset investasi, kemudian pemberkasan komplit, tapi ternyata yang menjadi evaluasi dari tim kampus ya, Pak, penguploadan untuk video mereka dari kampus sampai di detik-detik akhir untuk unggah di YouTube itu ternyata masih belum ini Pak, belum jadi. Nah, kita Oke, cukup Mas cukup Pak, Irfan, putus ini suaranya. cukup Pak. Cukup. Iya, iya. Oh, iya. Terima kasih Mas Irfan. Saya ya, baik, terima kasih. Ini sekaligus untuk koreksi kita bersama. Saya sebenarnya juga tidak tahu persis mana yang apa, mana yang terlambat gitu ya. Apakah pihak tim atau pihak editor? Karena memang pada waktu itu sangat kritis waktunya. Dari pihak editor memberitahu ke kami bahwa masih menunggu bahan materi dari tim begitu ya. Jadi sehingga tidak segera bisa terselesaikan begitu. Oleh karena itu saya di dalam hal ini kami memberikan tenggang waktu lebih lama lagi ya, lebih luas lagi. Makanya eh, saya harap nanti 30 Maret itu materi lomba sudah terupload ke Puspresnas, apapun bentuknya, gitu ya. Oleh karena itu, maka dalam hal kompetisi ini, ketika ada pertanyaan apakah yang dikirimkan hanya makalah saja atau termasuk videonya, saya meminta untuk dikirim makalah maupun videonya, sehingga nanti eh, apa kami itu mendapatkan lengkap makalah maupun videonya yang nanti untuk kondisi-kondisi yang sangat kritis bisa kita kirim makalah maupun video tersebut. Tetapi tentu saja kami memberikan batasan waktu sampai 30 Maret. Harapan kami ketika 30 Maret itu sudah selesai, sudah kita upload. Ya, harapan kami begitu sehingga tidak terjadi seperti tahun lalu sehingga tidak terupload pada detik-detik terakhir. Dan ketika sudah begitu sulit kita untuk menyalahkan dan membenarkan dan lain pihak, gitu ya. Karena kemarin ketika saya tanyakan ini kok bisa ini, ya, pihak editor itu eh, mempunyai alibi seperti itu. Meskipun mungkin juga pihak tim mempunyai alibi yang lain. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal tersebut, maka kami batasi nanti maksimal upload itu tanggal 30 Maret. Untuk yang ketika sudah kita dapatkan eh, juaranya untuk tingkat universitas. Jadi kalau tingkat universitas itu nanti eh, seleksinya eh, pengumpulan lomba, materi lomba di tingkat universitas itu maksimal 3 Maret. Ketika mengumpulkan setelah 3 Maret maka otomatis diskualifikasi artinya tidak kami masukkan dalam kompetisi. Nah, kemudian nanti tinggal kami lihat tanggal 5 sampai 7 Maret itu berkategori yang eh, apa kelompok yang ikut, kemudian kita seleksi ya. Tanggal 9 Maret kita umumkan, kemudian langsung kelompok-kelompok yang atau tim-tim yang sudah lolos kita ajak bersama bergerak menyelesaikan eh, dengan nanti minta bantuan bapak-bapak
eh, dan ibu-ibu pendamping, bimbing untuk bisa menyelesaikan eh, apa proyek ini sampai nanti maksimal tanggal 30 Maret itu eh, harus sudah terupload di eh, websitenya Puspersis. Begitu Mas Irfan. Oke, terima Siapa kasih. matur suwun. Pertanyaan di kolom chat, Pak Nur izin bertanya, apakah untuk timnya kita menentukan sendiri atau dipilih dari universitas? Tim ditentukan sendiri oleh adik-adik karena adik-adik yang mempunyai apa ya eh, mungkin ya chemistry-nya berbeda kalau si A dengan si B, si C dengan si D begitu ya. Adik-adik yang merasa nyaman dengan timnya gitu ya. Oleh karena itu timnya itu adik-adik sendiri yang menentukan, bukan timnya ya, anggota timnya adik-adik sendiri yang menentukan, bukan kami atau bukan pihak universitas. Oleh karena itu adik-adik bisa mencari anggota masing-masing untuk kemudian mengikuti kompetisi ini. Karena adik-adik yang paling paham tentang siapa teman yang bisa bekerja sama, bisa uh, menyelesaikan proyek ini. Begitu, Mbak Ida. Oke, mungkin tambahan untuk tim, apabila teman-teman sudah join di grup dan belum mendapatkan tim, bisa konfirmasi di grup supaya nanti apabila ada eh, tim yang kekurangan anggota bisa dimasukkan atau seperti itu. Karena di grup kan banyak juga yang sudah dari FEB dan ada yang dari non FEB. Nah, mungkin nanti bisa kolaborasi antar fakultas seperti itu. Baik, apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Mungkin menginformasikan link pendaftaran KBMK Dikti tingkat universitas yang akan kami daftarkan ke tingkat Dikti. Kurang lebih formnya isiannya sama. Silahkan bisa diakses di kolom chat. Kurang lebih isiannya seperti itu. Bisa disiapkan jauh-jauh hari karena memang isiannya sangat detail. Seperti itu. Untuk jumlah anggota timnya berapa ya, Kak? Untuk jumlah anggota tim itu masing-masing bidang kategori beda aja Pak Ner ya. Ada yang individu, ada yang kelompok. Jadi silahkan bisa dibuka pedoman KBMK Dikti tahun 2024 supaya nanti teman-teman bisa melihat detail penjelasannya. Seperti itu. Bukan individu, Mbak. Kelompok semua, Mbak. Kelompok semua hanya itu 2 sampai 3 orang. Oke. Gitu. Tapi kalau Jadi, untuk di terus laman itu ada yang individu itu Pak. Sebentar. yang Laman pendaftaran itu untuk kategori. artikel. Hmm, Coba nanti kalau sudah ketemu saya sampaikan di grup. Oke, Tapi ada yang oke, oke, individu. Oke. Tapi nanti silakan oke. teman-teman memastikan lagi di pedoman apakah memang sudah berubah atau kelompok atau tim atau individu. Nanti dicek lagi ya. Baik, apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman? Apabila sudah tidak ada, mungkin apabila teman-teman masih ada pertanyaan atau masih bingung terkait penyusunan KBMK, silahkan bisa ditanyakan di grup. Nanti bisa dicari solusinya. Seperti itu. Mungkin cukup sekian deh, Pak Nur. Apabila sudah tidak ada pertanyaan, kami cukupkan sekian. Apabila ada salah kata dari kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.